Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa talibat? Kaifa halukum? Baik, qabla bidayati ta'allumina hadzal yawm hayya naqra umul Qur'an suratil Fatihah. As-sallahu yusahhilana fi jami'i umurina ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Baik, pada pagi hari ini saya mau memastikan dulu untuk audio dan videonya kalian kalau ada yang terganggu atau mengalami gangguan silahkan chat di Zoom ini ya, dan pastikan untuk menyiapkan alat tulis untuk pembelajaran bahasa Arab. Kemudian ini kira-kira bisa kelihatan ini? Bisa. Ya. Bisa. Bu, bisa. Ya. Baik. Sebelum mulai, lihat di situ ada saya tuliskan sebuah, boleh dibilang motivasi, boleh dibilang sebuah quotes berbahasa Arab, ya. Di situ ada dikatakan bahwa jarib walahid takun arifan, coba dan perhatikan, niscaya kamu akan jadi orang yang tahu. Jadi dalam belajar itu diharapkan kita jangan pernah mengatakan bahwa oh saya tidak bisa, seperti itu ya. Saya tidak mampu atau saya tidak mau. Contoh untuk kita disuruh membuat tugas atau disuruh oleh guru untuk menguraikan atau membuat contoh seperti apa, ya kita harus coba dulu menguraikan atau membuatkan tugas itu sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan yang kita pahami. Jangan dulu kita mengatakan bahwa oh kita tidak bisa, oh saya tidak mampu atau saya tidak mau. Karena kalau selama kita belum pernah mencoba, belum pernah berkecimpung dalam hal itu, maka kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah ngerti, gitu. Khususnya dalam pembelajaran ya. Jadi selalu mencoba ketika ada pembelajaran, perhatikan dengan seksama supaya kita bisa jadi orang yang tahu dan kita tahu tentang ilmu yang sedang diberikan. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kita akan bahas ini tentang al-fi'il al-mabni lil ma'lum wal fi'il al-mabni lil majhul. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kalian bisa menguraikan
apa itu fi'il mabni ma'lum dan apa al-fi'il al-mabni lil majhul. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa sebenarnya al-fi'il al-mabni lil ma'lum dan lil majhul. Kemudian yang kedua, kalian bisa memberikan contoh. Jadi selain saya nanti menampilkan contoh-contoh, kalian juga bisa memberikan contoh sendiri tentang al-fi'il al-mabni lil ma'lum dan al-fi'il al-mabni lil majhul. Kemudian kalian juga bisa membuat contoh, bukan hanya membuat contoh seperti apa kata al-fi'il al-mabni lil ma'lum, tapi kalian juga bisa membuat contoh plus di dalam sebuah kalimat. Ya, saya harap yang masih dimatikan audionya supaya dapat diaktifkan, ya, supaya saya tahu siapa yang akan berinteraksi dalam Zoom kali ini. Ya. Lanjut. Ya, di sini ada contoh, ya, contoh kalimat untuk al-fi'il al-mabni lil ma'lum dan al-fi'il al-mabni lil majhul. Saya bacakan. Al-misal al-awwal, qara'a Muhammad al-kitab. Ya. Yang kedua, kataba Ali ar-risalah. Yang ketiga, yaqra'u Muhammad al-kitab. Misal ba'daha yaktubu Ali ar-risalah. Kemudian di sebelahnya, pada kolom sebelahnya, di sini ada al-misal quri'a al-kitab. Asani kutibat ar-risalah. Ba'daha yuqra'u al-kitab. Al-misal al-akhir tuktabu ar-risalah. Perhatikan di sini contohnya, ya. Contoh yang ada di sini. Yang pertama adalah qara'a Muhammad al-kitab. Ya. 4 contoh yang pertama ini, ya, 2 contoh di atas dengan 2 contoh di bawah ini mengandung pengertian yang sama. Cuma dia berbeda waktu saja. Ya, hanya yang membedakan 4 contoh ini hanya waktu, tapi makna ini sama. Contoh yang di atas, qara'a Muhammad al-kitab. Apa makna qara'a Muhammad al-kitab? Muhammad membaca buku. Ya. Kemudian al-misal asani, kataba Ali ar-risalah. Gimana? Ini bukan bermaksud di sini artinya buku, ya, kataba ini. Menulis, ya. Kataba Ali ar-risalah. Ali menulis. Risalah apa ya? Risalah. Surat, ya, surat. Surat. Ya. Surat. Oke. Oh, risalah, iya. Nah, sekarang di sini, yaqra'u Muhammad al-kitab. Artinya sama tidak dengan qara'a Muhammad al-kitab? Sama. Hanya yang membedakan tadi apa? Saya bilang yang membedakan antara keduanya ini apa? Waktu. Sekarang saya tanya, kalau qara'a Muhammad al-kitab dengan yaqra'u Muhammad al-kitab, ada yang bisa menjelaskan waktunya kalau yang di bagian atas ini kapan, kalau yang di bawah ini kapan waktunya? Kalau yang di atas mungkin sementara berlangsung. Ya. Terus yang di bawah sudah terjadi. Sudah terjadi. Ada yang lain mungkin? Yang di atas itu yang sudah terjadi, Bu. Kalau yang di bawah itu sedang berlangsung atau akan dilakukan. Baik. Jadi yang bagian di atas ini yang sudah berlangsung. Kalau yang di bagian bawah sini ini yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Jadi bisa kemungkinan 2. Dilihat dari mana kamu bisa menentukan bahwa yang di atas ini sudah terjadi, baru yang kedua, yang contoh yang ketiga dan keempat ini sedang terjadi. Mana yang kamu jadikan dia sebagai tanda bahwa yang di atas sudah terjadi, yang ketiga sedang, gitu. Coba. Apa tadi? Reza, ya?
dia punya fiil, Bu. Fiil. Fiil yang mana? Bisa ditunjukkan? Yang qara'a kan itu sudah dibentuk fiil 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 madi. Ya, fiil madi. madi. Ya. Kalau yang Kalau itu masih apa itu? Lupa. kalau yang sedang terjadi ini kita namakan fiil mudhari, ya kan? Mudhari. Sorry. Oh Ya. iya. Ya, jadi ini sudah bisa bedakan mana yang bentuk sudah terjadi dan mana yang sedang terjadi. Nah, sekarang inilah yang kita namakan fi'il mabni al-ma'lum. Ya, fi'il mabni ma'lum seperti ini. Qara'a Muhammad al-kitab dan seterusnya. Lanjut. Nah, yang di sebelah sini ini yang kita namakan fi'il mabni lil majhul. Contoh di sini. Quri'a al-kitab. Ini artinya dia dari maklum sini kita rubah ke majhul menjadi seperti ini. Quri'a al-kitab. Kalau ini tadi kan qara'a, ya kan? Membaca, Muhammad membaca buku. Nah, sekarang tinggal yang kita tulis tinggal qara'a dengan alkitab dengan merubah sedikit harokat di sini. Quri'a alkitab. Ada yang tahu kira-kira artinya apa? Quri'a Membaca buku. Membaca buku. Ada yang lain? Ada yang lain? Buku telah dibaca. Buku telah dibaca. Toyib. Siapa tadi yang menjawab itu? Quri'a alkitab, buku telah dibaca. Ya. Terus kemudian yang bawahnya kutibat ar-risalah. Surat telah ditulis. Surat telah ditulis, ya. Jadi kalau ini nanti kita Surat telah ditulis. iya. Jadi yang bagian majhul ini seperti ini. Jadinya ini maklum, ini jadi majhulnya. Nah, sekarang apa yang membedakan antara fi'il mabni maklum ini dengan fi'il mabni majhul? Ini yang kita konsen sekarang adalah fi'ilnya. Jadi ini qara'a, kataba, ini yang kita konsen sekarang. Ini yang dinamakan maklum, ini yang dinamakan majhul. Apa yang membedakan antara fi'il yang kalimat-kalimat yang sebelah sini kanan ya kalau dari sini dengan kalimat-kalimat yang ada di sebelah kiri? Apa perbedaannya? Satu. Tidak ada pelaku. Tidak ada apa? Tidak ada pelaku. Tidak ada pelaku. Jadi kalau di maklum dia ada pelakunya atau kita namakan fa'il. Ya, pelaku itu fa'il. Kalau fi'il itu kata kerja, kalau fa'il itu pelaku. Di sini tidak ada pelaku. Ya. Yang kedua, ada perbedaannya? Selain tidak ada pelaku. Ya, selain tidak ada pelaku. Dari Harokat. yang diganti semua jadi dhamma. Semua diganti dhamma. Semua maksudnya bagaimana ini? Kalau semua diganti dhamma bukan quri'a, jadi kan ya? Ini quri'a. Apa yang membedakan quri'a dengan qara'a? Huruf awalnya yang diawali awalnya dengan harokat dhamma. diawali dengan Ya, harokat dhamma. harokat awalnya itu adalah dhamma. Kemudian ada lagi? Ada lagi selain dhamma ada yang di dirubah? belakang lagi. Yang di belakang Di kenapa? belakang juga diganti. Akhir pun juga dengan menggunakan dhamma. Yang mana yang Ya, dhamma? Alkitabu. 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 Enggak, sekarang kita lihat Alkitabu. yang fiil. Yang fiil selain ini di dhammah ada harokat lain yang dirubah. Coba dilihat dari qara'a dengan quri'ah. Oh iya, ada juga. Iya. Iya ada. Jadi Apa? kasroh. Apanya yang jadi kasroh? Ro-nya itu jadi kasroh. Ro-nya jadi kasroh. Jadi huruf sebelum huruf akhir ini di kasroh. Jadi ada dua yang berubah di situ hurufnya. Yang ada apa? Ya. Jadi yang di sini yang fi'il mabni maklum ini masih ada fa'ilnya, masih lengkap pelakunya. Tapi fi'il mabni lil majhul ini sudah tidak ada fa'ilnya atau sudah tidak ada pelakunya. Di sini lengkap ya. Di sini lengkap ada fi'il, ada kata kerja, ada fa'il, ada pelaku, ada objek. Objek ini kita namakan maf'ul bih, alkitab. Nah, ternyata ketika sampai di sini
objek itu jadi apa? Objeknya yang ditarik ke fa'il. Oke, langsung saya jelaskan. Ya, di sini. Ini pengertiannya. Fi'il mabni lil ma'lum. Ya. Fi'il mabni lil ma'lum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Ya kan? Fi'il yang disebutkan fa'ilnya, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya kalimat aktif. Ya, kalimat aktif. Biasa kalau saya dulu menandai kalimat aktif itu diawali me gitu kan, membaca, menulis gitu-gitu, me. Makanya di sini kalau dalam bahasa Arab juga ada namanya fi'il mabni ma'lum, fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Kemudian untuk majhul adalah fi'il yang fa'ilnya dibuang, ya, fa'ilnya dibuang dan digantikan oleh maf'ul bihnya. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Ya, biasa pasif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diawali di, ya kan, bukan me tapi di. Ya kan, kayak seperti tadi, buku telah dibaca. Seperti itu. Membaca menjadi dibaca. Nah, di sini maf'ul bihnya fa'ilnya dibuang, maf'ul bihnya menggantikan fa'il. Lihat ini. Dan di sini, Alkitab ini kan awalnya dia menjadi maf'ul bih atau menjadi objek di sini. Tapi karena nanti di sini sudah dibuang fa'ilnya, maka maf'ul bihnya ini maju menjadi menggantikan Muhammad. Jadi Alkitab ini maju menggantikan Muhammad. Makanya di sini awalnya dia berharokat fathah Alkitabah karena dia posisinya objek. Nah, ketika dia di majhul maka Alkitabah menjadi Alkitabu karena dia menggantikan Muhammad. Seperti itu. Ya. Ngerti ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Ya, bisa membedakan mana maklum, mana majhul. Gitu. Sekarang cara membuat fi'il majhul seperti apa? Kalau fi'il mabni maklum semua normal. Fi'ilnya normal, qara'a, kataba gitu kan. Nah, tapi kalau majhul ini ada cara membuatnya, cara membuat fi'il majhul. Yang pertama, jika terdiri dari fi'il madhi, ini tadi yang kalian sudah sebutkan, jika terdiri dari fi'il madhi maka huruf pertama di dhammah. Kayak tadi ya ku, ko jadi ku, dan huruf sebelum huruf terakhir di kasroh. Qara'a menjadi kuri'a, itu tadi. Ya, ngerti ya? Oh. Ya kan? Huruf sebelum huruf akhir di kasroh. Lanjut. Yang kedua, jika terdiri dari fi'il mudhari, ya, yakra'u tadi, jika terdiri dari fi'il mudhari, maka huruf pertama sama-sama di dhammah, ya, sama-sama di dhammah, dan huruf sebelum akhir di fathah. Kalau tadi huruf sebelum akhir di kasroh, sekarang huruf sebelum akhir di fathah. Contoh ini. Qara'a menjadi kuri'a. Kalau ini fi'il madhi. Kalau dia fi'il mudhari, yaktubu menjadi yuktabu. Karena huruf sebelum akhir di fathah. Kalau ini huruf sebelum huruf akhir di kasroh, kalau di sini huruf sebelum akhir di fathah. Gitu ya. Coba di sini saya tes ya, apakah bisa untuk membuat fi'il mabni majhul. Kalau ini namanya fi'il mabni maklum semua nih. Nah, sekarang fataha. Kalau fataha dirubah menjadi fi'il mabni majhul menjadi apa? Futiha. Futiha. Ya, futiha. Sekarang kalau sa'ala menjadi Su'ila. Sa'ila atau su'ila? Su'ila. Bukan sa'ila ya. Karena tadi di sini di dhammah gitu kan. Sekarang yang fi'il mudhari, yadhkuru menjadi Yuzkaru. huruf sebelum huruf akhir di fathah atau di kasroh? Fathah. Di fathah menjadi yudkaru. Nah sekarang yaqulu menjadi
Yukila. Yukito. Jadi apa? Yukolu ya. Yang benar adalah yukolu ya. Yakulu menjadi yukolu. Ya. Sekarang al-misal fil Quran. Seperti biasa, saya akan bertanya kepada kalian tentang fi'il mabni. Ini kita konsen juga ke fi'il mabni majhul ya. Al-misal fil Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal al-awwal, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Ya. Coba mana yang disebut dengan fi'il mabni lil majhul atau kalimat pasif. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Itu Al-Quran. Quri'ah. Al-Quran. Jadi ini. Jadi ini artinya bukan jika membaca Al-Qur'an ya, tapi jika apa? Quran dibaca. Jika Al-Quran dibaca. Jika Quran dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkan. Seperti itu. Itu kan artinya bukan jika membaca Al-Quran, tapi jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu. Baik, al-misal tsani, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kutiba. Alaikum. Ya. Ma makna? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang beriman, Dari orang-orang yang beriman Mewajibkan atau berpuasalah, diwajibkan atas Diwajibkan atas kamu. puasa. itu kata tadi kalau di contoh yang pertama tadi artinya menulis, ya kan? Menulis kan? Iya, Bu. Tapi di sini Ibu jadi diwajibkan gitu. Maksudnya dituliskan itu maksudnya diperintahkan begitu toh? Maksudnya itu. Iya. Perintahkan untuk berpuasa. Kemudian nah, di sini satu lagi tadi yang tertinggal bahwa ya. Coba diperhatikan kembali. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau lil majhul itu apanya yang dibuang? Failnya dibuang dan digantikan oleh objek atau maf'ul. Objek ini kalau dalam bahasa Arab karena dia sudah menggantikan fa'il, maka dinamakan naibul fa'il. Pengganti fa'il, naibul fa'il. Ingat-ingat ya di sini. Ada mungkin yang belum tertulis oleh kalian. Mungkin pengertian gampang sekali ya. Kalau pengertian gampang sekali ya. Kalau maklum itu mana tadi? Kalau pengertian itu gampang. Hanya kalau maklum berarti mana tadi? Fiil yang disebutkan fa'ilnya. Yang beda hanya itu. Yang beda di pengertiannya adalah fa'il. Kalau maklum berarti disebutkan fa'ilnya. Kalau majhul berarti dibuang fa'ilnya, tapi ada penggantinya gitu ya. Saya akan tunjuk setelah ini, siap dengan contoh mungkin, contoh selain dari yang saya buat di sini ya. Saya harap bisa memberikan contoh. Yang pertama adalah saya mau satu orang, coba saya lihat dulu pengertian dari fi'il mabni lil ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum, Nazia. Ya. Fi'il yang disebutkan, bagaimana? Fi'il yang disebutkan? Fi'il yang disebutkan fa'ilnya ya
atau itu kayak kalimat aktif? Aktif. Tayyib. Sekarang coba. Nadia, kalau fi'il mabni majhul apa? Kalau tadi maklum disebutkan fa'ilnya, kalau fi'il mabni lil majhul apa pengertiannya? Nadia Putri. Fi'il majmu, fi'il yang fa'ilnya hilang, dibuang, dan digantikan oleh maf'ul bih. Tadi terakhir saya sudah sebutkan bahwa maf'ul bih atau objek tadi menggantikan apa? Menggantikan Fa'ilnya. menggantikan fa'il. fa'il. Pengganti fa'il tadi itu dalam bahasa Arab disebut apa? Na'abul fa'il. Naibul fa'il, bukan na'abul fa'il. Naibul Ya? fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Oke, berikan contoh fi'il, kata kerja yang saya minta. Kata kerja dari maklum diganti ke majhul. Ada yang mau kasih satu fi'il? Doroba. Indah Dewi Handayani. Coba. Kuliko. Maklumnya apa? Doroba. Majhulnya bagaimana? Maklumnya, tunggu ibu. Maklumnya kholako, yang DP majhul itu kuliko. Kuliko. Jadi apa artinya itu? Kholako. Kalau kholako menciptakan, kalau kuliko diciptakan. Oke. Ada lagi mungkin Abdanisa? Abdanisa ada? Doroba. 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 Itu maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Nah, kemudian menjadi majhul. Kalau menjadi majhul, duriba. Duriba. Ma makna doroba dan ma makna duriba? Memukul. Memukul itu doroba. Kalau duriba? Kalau doroba dipukul. Dipukul. Ya. Iya benar. Nah, Fadlan, ada contoh Fadlan? Ada. Ada. Coba. Bentar. Yang lain siap untuk contoh dalam kalimat ya. Jadi kita buat kalimat. Kayak tadi, tunggu Fadlan. Kayak tadi, Qara'a Muhammad Alkitab. Itu sudah dalam sebuah kalimat. Yang lain siapa yang nanti sudah punya contoh dalam kalimat, silakan nanti angkat tangan. Ya. Ayo Fadlan. Wa'ada. Wa'ada. Ma makna wa'ada? Berjanji. Berjanji. Kemudian itu fi'il mabni maklum atau fi'il mabni majhul? Maklum. Maklum. Kemudian menjadi majhul seperti apa? Jadi wa'ida. Wa'ida. Ma makna wa'ida? Dijanjikan. Dijanjikan. Baik. Ini apa namanya? Sudah kayak bahasa-bahasa di Quran hadis tuh, gitu ya. Fiil-fiil yang ada di Quran hadis biasanya itu mereka carinya. Baik, soal al-akhir, membuat contoh. Membuat contoh bukan lagi fa'il seperti tadi, tapi dibuat di dalam sebuah kalimat. Sederhana saja. Kalau dibuat dalam kalimat berarti begini, dia harus lengkap yang pertama, yang maklum harus lengkap, fi'il ada, fa'il ada, objek ada. Karena kalau kita membuat kalimat majhul tapi tidak lengkap dengan objek dan pelakunya, itu tidak kita akan membuat ke kalimat majhulnya akan seperti apa nanti kan kalau tidak lengkap di maklumnya. Jadi kalau membuat kalimat yang maklum harus lengkap. Ada kata kerja, ada pelakunya, dan ada objeknya. Ada yang mau angkat tangan? Buat kalimat lengkap ya? Ibu, Ya. boleh mau tanya? Ya, silakan. DP objek itu harus berawalan alif lam juga. Iya. Kayak tadi kan kutiba alaikumu asyam. Asyam di sini itu yang menjadi naibul fa'ilnya. Kan? Ada yang mau buat contoh dalam kalimat? Kalimat sederhana saja yang biasa didengar, gitu kan?
Nggak usah yang susah-susah gitu. Nanti kalau yang susah-susah nanti ke tingkatan selanjutnya. Gitu. Yang biasa didengar saja. Contoh dalam sebuah kalimat. Siapapun boleh kasih contoh. Kita akan dengarkan. Saya Bu. Saya Bu. Indah, Bu. Raihan. Raihan Jubu. Ya. Bu. Ya. Videonya mana Raihan? Sebentar Bu. Oke. Silakan Raihan. Contohnya apa? Contohnya la'iba Aisyah ar-ruqam. Terus dijadikan Makna laiba. itu bermain. Iya, semuanya. Kalimat itu artinya apa? Aisyah bermain kelereng. Kemudian itu fi'il apa? Terus Itu fi'il mabni. fi'il Fi'il mabni maklum Majhul. atau majhul? mabni ma'lul. Maklum. Ya. Maklum. Kemudian rubah ke fi'il mabni majhul. Lu'iba Ya. Aisyah. Lu'iba ar-ruqam. Bimakna Kelereng dimainkan. kelereng dimainkan. Tayyib, jayid. Ada yang lain? Ini tadi yang saya sebutkan bahwa jarib walahid. Coba dan perhatikan. Pasti tahu, pasti paham. Gitu. Coba, perhatikan. Kalau enggak pernah mencoba, aduh, bagaimana ya? Takut salah, takut seperti ini, seperti itu. Gitu. Ada yang lain? Sebuah kalimat indah. Ya, silakan Indah, tafadhali. Kalau fi'il ma'lum, khalaqallahu insana do'ifa. Oke. Ma makna khalaqallahu al-insana dha'ifa? DP makna Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kemudian Kalau dijadikan fi'il majhul, jadi khuliqal insanu do'ifa. DP makna manusia diciptakan dalam keadaan lemah. ya, thayyib, jayyidah. Satu lagi contoh. Ya. Jadi yang soundnya mungkin bermasalah Abdanisa. Zahaba Muhammadul al-madrasah. Gimana itu artinya itu? Muhammad pergi ke madrasah. Muhammad pergi ke madrasah. Tunggu. Ya, lanjut aja. Majhulnya ini perbedaan ya. Setelah ini saya jelaskan. Lanjut, Abdanisa. Kita nggak bisa langsung cut orang di tengah kan, langsung ke majhulnya seperti apa? Zahaba jadi apa? Zahaba jadi Zuhiba. Ya, Zuhiba apa? Coba diartikan. Zahaba itu artinya pergi ya? Zuhiba al-madrasah. Artinya apa coba? Pergi. Berarti Susah ya? pergi ke madrasah. Pergi ke madrasah. Apa bedanya pergi di maklum dengan pergi di majhul? Padahal tadi seharusnya ada beda antara makna dari aktif dengan pasif itu ada bedanya kan? Kalau ya kan? Kalau yang di aktif itu biasanya gitu kan, membaca, menulis. Ketika dia jadi pasif jadinya di. Ya, ini tadi pergi. Pergi ya pergi itu mau jadinya dipergi, ada yang dipergi ya. Jadi mempergi. Sudah pergi boleh? Sudah pergi, dahaba itu artinya sudah pergi. Kalau yadhabu jadinya sedang pergi. Iya kan? Iya, Bu. Jadi itu. Jadi sini saya jelaskan kembali. Kata kerja itu ada kata kerja yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek.
Ya, kalau tidak butuh objek tadi itu Abdanisa pergi itu tidak butuh objek dia. Objek itu tidak butuh kayak gini. Yang butuh objek itu kayak membaca. Saya membaca, ana akra'u. Baca apa? Kan harus jelas di situ. Nah, objek itu kan harus menjawab pertanyaan apa ini tadi kan? Itu objek. Saya membaca. Baca apa? Oh, baca buku. Nah, itu jelas ada objeknya. Kayak saya makan. Ana akulu. Saya makan. Itu butuh objek. Makan apa? Gitu kan. Jadi objek itu yang menjawab pertanyaan apa. Ana akulu, saya makan nasi, aruz. Nah, sekarang pergi. Ana adhabu. Tidak ada pertanyaan dari situ. Saya pergi apa? Tidak ada. Ya kan? Jadi pergi nggak perlu objek. Pergi itu tidak perlu objek. Saya kayak duduk. Ana ajlisu, saya duduk. Butuh objek enggak? Enggak butuh. Iya, saya duduk, saya berdiri, itu enggak butuh objek. Ya. Jadi yang bisa jadi kemajul itu yang butuh objek. Kalimat yang ada objeknya. Paham ya? Paham. Jadi ada beberapa kata kerja itu yang tidak butuh objek. Kayak tadi tuh berdiri, duduk, tidur. Kalau tidur ya sudah paham. Oh, tidur seperti itu. Enggak ada lagi tidur apa, enggak ada. Kita enggak bisa menjawab pertanyaan tidur apa, duduk apa, berdiri apa, itu tidak ada. Tapi kalau makan apa, nulis apa, baca apa, ada gitu. Jadi sekali lagi bahwa objek itu menjawab pertanyaan apa dari sebuah kata kerja. Baik, syukran ala husni itimamikum, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Walaupun sangat menguras banyak ya ini ya, menguras tenaga, menguras data, menguras segala hal. Tapi saya berterima kasih, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rezeki, limpahan kepahaman ya, berkah ilmunya, itu sih. Cuma itu saja doa saya. Kemudian selalu dinasihatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini ya. Kementerian Agama itu mencanangkan 5M1D itu ya. Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah doa gitu. Kemenak punya 5M1D ya. Selalu jaga kesehatan supaya bisa ikut pelajaran sampai akhir, sampai selesai. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ayyanah tatimdar sanahadal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.